Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 20 Agustus tahun 2021 adalah peringatan wajib Santo Bernardus Abbas, Pujangga Gereja. Bernardus lahir pada tahun 1090 dekat Dijon, Prancis. Setelah ditinggal mati oleh ibunya, ia menjalani hidup yang tak karuan. Tetapi beberapa tahun kemudian, ia membarui hidupnya bersama dengan beberapa orang temannya dan masuk biara pertapaan Citeux yang dipimpin oleh Santo Stefanus Harding. Di bawah bimbingan Santo Stefanus, Bernardus mempelajari kitab suci dan giat menulis buku. Karena kesalehan dan kepandaiannya, ia pun ditugaskan untuk mendirikan sebuah biara pertapaan yang baru bersama dengan 12 orang rekannya di sebuah lembah yang disebut Clairvaux atau Hening. Di bawah kepemimpinannya, biara ini amat berkembang pesat dan masyhur di seluruh Eropa. Santo Bernardus sendiri dikenal sebagai seorang pewarta, pembawa damai, dan penegak kebenaran iman. Oleh karena itu, pada tahun 1830, ia digelari sebagai pujangga gereja, bahkan bapa gereja terakhir. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 3 sampai 6, ayat 14b sampai 16 dan ayat 22. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku,
dan Allahmulah Allahku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mengasihi Tuhan secara total melalui sesama. Banyak orang berpikir bahwa hanya dengan ketekunan doa atau ibadah, melaksanakan pelbagai aturan, kewajiban dan tuntutan lahiriah keagamaan, mereka akan menjadi semakin saleh, kudus, yang terdepan dan paling pantas dalam hal keagamaan, dan paling berkenan di hadapan Tuhan. Bahwa dengan mempertahankan hal-hal yang melulu bersifat lahiriah dan tidak terlalu peduli dengan penghayatan, mereka pasti selamat dan diberkati oleh Tuhan. Bagi Tuhan, semua itu belum lengkap, tidak sempurna dan berpotensi dangkal, dan menjauh dari apa yang lebih dalam yang diminta olehnya untuk diperbuat. Jawaban dan kesaksian hidup Rut, seorang janda asal Moab terhadap mertuanya Naomi, adalah hal menarik untuk menjadi contoh. Ia seorang yang berasal dari Moab, suatu wilayah yang tidak mengenal Tuhan, tetapi setelah dinikahi salah satu putra Elimelek, dan Naomi tetap menunjukkan kesetiaan dan penyerahan dirinya yang total kepada Naomi mertuanya. Saudaraku terkasih, semangat untuk mengasihi dengan seluruh diri ini terlihat jauh lebih mendalam dalam Injil pada hari ini ketika Yesus berbicara tentang hukum yang paling utama di dalam hidup manusia. Bagi Yesus, hukum yang paling utama dan tak tergantikan adalah mengasihi Allah melalui tindakan mengasihi sesama dengan seluruh diri. Hukum ini adalah isi dari tujuan hidup, fondasi, sumber dan misi hidup manusia sepanjang masa.
Bagi Yesus, hukum ini adalah sumber, pusat, dasar, arah, tugas hakiki dan tujuan dari seluruh hidup manusia, dan sekaligus menjadi isi seluruh kitab suci. Dari situ, sebetulnya kedua bacaan ini secara langsung mengajak kita untuk belajar mengasihi setiap orang tanpa syarat dengan seluruh jiwa raga kita sampai kapanpun. Ini merupakan inti hidup seorang pengikut Kristus. Mengasihi Tuhan tidak disempitkan dan didangkalkan hanya pada soal ketaatan dan kewajiban terhadap aturan lahiriah keagamaan yang terkadang tidak dihayati dengan hati dan iman, tetapi harus terwujudkan secara lebih mendalam, berbobot dan lengkap melalui tindakan mengasihi sesama secara total sampai kapanpun. Semoga demikian. Amin.